tegaslah bertaubat sebelum terlambat. Ada satu bonus, ya, ibu-ibu sekalian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap orang yang beriman. Bonus ini dipastikan akan menjadi penyebab daripada semua fasilitas yang Allah janjikan dari kesehatan, kekuatan, keturunan, kebutuhan materi, semuanya tidak terkecuali akan terpenuhi. Kalau ada orang sedang menghadapi permasalahan apapun, permasalahan kecil sampai permasalahan yang besar, yang ringan ataupun yang rumit, juga akan mendapatkan jalan keluar, maka itu adalah bonus ini. Seberat apapun pelanggaran seseorang, dengan bonus ini semuanya akan dimaafkan. Itulah taubat. Dan itu yang menjadi inti judul buku yang sedang kita bedah. Taubat ini saya melihatnya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seorang muslim atau muslimah berbuat dosa kepada Allah 50 tahun misalnya, umur dia anggap 65 tahun, 15 tahun fase sebelum balik, 10 tahun semuanya kelalaian, semuanya maksiat kepada Allah. Mungkin tidak sholat, tidak puasa, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, transaksi ribawi, manipulasi data, perzinahan dan yang lainnya misalnya. Maka di tahun 51 dari masa hidup dia, maksudnya selain masa balik tadi, dia melakukan dan meraih bonus ini, taubat nasuha kepada Allah, betul-betul dia kembali kepada Allah dengan hatinya, dengan kerendahan diri, mengakui kesalahan-kesalahannya, maka dia akan mendapatkan apa yang Nabi SAW sudah sebutkan dalam sabda beliau, at-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan masa lalu. Pernah ada seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau sempat datang ke kota Madinah pada saat mau masuk Islam bersama dengan dua orang sahabatnya yang lain. Waktu dua sahabatnya sudah masuk Islam, beliau sempat berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad," sebelum syahadat, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, ulurkanlah tanganmu." Maksudnya untuk salaman, kemudian dia mau syahadat. Namun pada saat Nabi SAW ulurkan dan Amr bin As memegang tangan Nabi, tiba-tiba dia menariknya. Amr bin As menarik tangannya. Kata Nabi SAW, "Kenapa hai Amr? Kenapa kau tiba-tiba menariknya?" Seakan-akan dia mau ingin menunda masuk Islamnya. Kata dia, "Saya punya syarat," kata Amr. Kata Nabi SAW, "Apa syaratmu?" Sebelum masuk Islam, dia mengatakan agar Allah memaafkan seluruh kesalahanku masa lalu. Karena Amr bin As tahu dia dulu pemusuh Islam, termasuk tokoh Mekah yang sangat memusuhi Nabi SAW dan Islam adalah Amr bin As. Dan dialah orang yang diutus oleh Quraisy untuk menuju ke Raja Najasyi di Ethiopia, menjemput sahabat-sahabat Nabi 83 orang yang sudah masuk Islam untuk dibawa pulang secara paksa ke Mekah dan untuk disiksa. Namun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat hidayah di sana. Karena dia melihat Najasyi sendiri, Raja Ethiopia, masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Maka dia pun ingin masuk Islam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hai Muhammad, syaratnya ada. Saya minta agar pada saat saya syahadat, semua dosa saya yang lalu dimaafkan." Maka Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, "Hai Amr, apa kau belum tahu kalau masuk Islam akan memaafkan semua kesalahan masa lalu? Kalau taubat membersihkan dosa-dosa masa lalu. Dan kalau hijrah ke jalan Allah, maka juga memaafkan dosa-dosa masa lalu." Jadi ini sebuah bonus Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tentu bukan untuk dijadikan sebagai bahan permainan. Setiap saat kita bisa bertobat, ya, sehingga sekarang sibuk dengan dosa dan dosa, bukan itu. Tapi yang kita maksudkan adalah bagaimana di saat seorang hamba memang ingin kembali kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira dengan taubat hambanya dan bisa menerima apapun, ya, kesalahan hamba tersebut dan dimaafkan selama memang dia ingin kembali kepada Tuhannya. Nah, ini
kurang lebih judul buku yang sedang kita bahas ya. Cuma tadi qadarullah saya pikir bukunya sudah tersiapkan. Nanti kedepannya insya Allah ibu-ibu akan pegang bukunya ya. Ya, bukunya lagi menuju ke sini, nanti insya Allah sebentar akan bisa dimiliki masing-masing ya. Nah di awal buku ini ada bahasan kita tentang awal bahasannya, awal babnya maksiat dan dampak buruknya. Nanti akan kita bahas masalah itu supaya setiap orang di antara kita lebih hati-hati lagi dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ibaratnya sebenarnya seperti orang yang kerja di satu perusahaan, di saat dia mengikuti peraturan-peraturan perusahaan dengan baik, maka dia akan mendapatkan gaji dan bonus sesuai dengan kerja dia atau kinerja dia. Tapi di saat orang ugal-ugalan, malas bekerja, suka melakukan pelanggaran, maka dipastikan dia tidak akan mendapatkan maksimal hasilnya atau bahkan mungkin di PHK, dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Nah ini rasionalnya tentunya. Baik, di awal pembukaan kita, mungkin sambil menunggu bukunya datang, saya ingin Bapak Ibu atau Ibu-Ibu, terutama karena yang hadir banyak Ibu-Ibu, insya Allah, kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan di dalam surah Al-A'raf, bisa dibuka di aplikasi Al-Quran di handphonenya ya. Masing-masing bisa buka surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96. Allah memastikan kalau penghuni negeri itu beriman kepada Allah, menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, maka Allah akan berikan semua jenis kebahagiaan, semua jenis ketentraman jiwa. Saya akan bacakan sekali lagi surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96, bunyi ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, sudah dibuka ya ayat 96. Perhatikan terjemahannya. Jikalau, kata Allah, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman kepada Allah, yakin Allah sebagai Tuhan dan bertakwa. Makna takwa patuh ya. Jadi apa yang Allah perintahkan dikerjakan, wajib ataupun sunnah. Apa yang Allah larang, yang haram dan makruh ditinggalkan. Maka pastilah, perhatikan ini bukan saya ngarang-ngarang, ini firman Allah. Ada tertera dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96 dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat nanti. Pastilah kami akan limpahkan ya, kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Maksudnya kami akan cukupkan kebutuhan mereka dari langit dengan hujan yang bermanfaat buat tumbuh-tumbuhan, buat hewan mereka, buat kebutuhan mereka. Dan juga dari bumi keluar semua hasil-hasilnya. Bisa panen buah-buahan, sayuran, bisa mengambil, mengelola emasnya, nikelnya, dan segala macam hal ya, yang bisa diambil. Tetapi sayangnya kata Allah, mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami, maka kami pun siksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu. Ya. Jadi ayat surah Al-A'raf 96 ini memberikan gambaran kepada kita, kalau beriman akan dibahagiakan, kalau berdosa maka akan dihukum. Seperti itu sederhananya. Semua permasalahan yang ibu rasakan ya, dalam kehidupan ini dari dosa. Semua kenikmatan itu justru dari kepatuhan. Itu tolok ukurnya. Jadi kalau satu waktu pernah duduk merasa sumpek, merasa sedih, kadang-kadang tanpa sebab, atau ada saja orang yang mengganggu kita, ada hal-hal yang kita dirasa tidak nyaman, yang paling pertama introspeksi diri, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Yang datang ke depan kita ini yang mengganggu kita, yang seakan-akan mereka ini adalah penjahat dan seterusnya, ini cuman sebab saja yang Allah datangkan. Allah bisa tidak datangkan mereka. Tetapi karena pelanggaran dosa yang kita lakukan, Allah datangkan orang-orang ini sebagai ujian. Makanya sebagian salafus saleh itu mereka peka sekali. Sampai ada di antara mereka kalau lewat di sebuah tempat, mencium bau busuk saja, mereka langsung istighfar kepada Allah.
Karena bisa saja Allah tidak sampaikan bau sampah atau bau busuk itu ke hidung dia. Tapi kenapa Allah sampaikan? Langsung mereka introspeksi diri. Ada di antara mereka jalan kakinya kesentuh batu. Kakinya keselio. Sudah cukup untuk membuat mereka jadikan sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri. Astagfirullah, saya ada dosa apa nih? Ada sebagian di antara mereka mengatakan aku mengetahui aku punya dosa di saat aku melihat perubahan sikap pasangan hidupku. Tungganganku dan juga tikus yang masuk ke dalam rumahku. Berapa banyak tikus di rumah kita tapi kita tidak pernah pedulikan. Tikus selalu merusak, tidak ada manfaatnya tikus, gitu kan? Dan dibolehkan membunuhnya. Kalau ada bapak ibu yang bilang misalnya, lalu untuk apa Allah ciptakan Ustaz? Ya dengan hikmahnya. Sebagaimana juga kenapa Allah ciptakan babi padahal Allah haramkan supaya Allah uji kita. Ini loh hewan yang tidak boleh kamu makan misalnya ya. Sebagai ujian. Allah berikan kita gantinya tentu yang halal. Begitu juga Allah ciptakan tikus untuk Allah perlihatkan ini ada ciptaan Allah yang lain. Ya memang ciptaan ini akan merusak maka harus hati-hati. Ya. Dan dinamakan oleh Nabi SAW dengan fuwaisiqah. Atau binatang yang buruk ya. Muhammad bin Sirin rahimahullah memberikan gambaran dalam buku beliau masalah ta'wil mimpi. Kalau ada orang istikharah, dia ingin menikah misalnya. Atau dia ingin interaksi bisnis sama seseorang lalu kemudian dia mimpi tikus berarti ada gambaran kurang baik tentang orang itu ya karena ini binatang buruk ini seperti itulah tapi intinya sebagian salafus saleh jadikan sebagai bahan introspeksi diri ya mereka jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ini ayat luar biasa dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 117 di sini Allah Subhanahu wa taala pastikan tidak mungkin satu negeri, satu kota, satu desa Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana, banjir, longsor, tsunami, apa saja yang biasa kita dengar fenomenanya bahkan negara kita pernah ditimpa. Itu sementara mereka orang-orang yang baik dan soleh dan solehah. Pasti ada pelanggaran, baru Allah datangkan itu. Ya. Perhatikan surah Hud surah nomor 11 ayat 117 berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sesungguhnya Tuhanmu sekali-kali tidak akan pernah hai Muhammad membinasakan satu negeri atau negeri-negeri secara zalim. Tidak mungkin tanpa sebab. Tsunami terjadi, longsor terjadi, banjir. Tidak mungkin tanpa sebab. Sementara penduduknya berbuat kebaikan atau ketaatan. Jadi apa makna ayat ini? Kalau seandainya kita selalu patuh menjadi orang baik, soleh dan soleha, tidak akan ditimpa masalah. Ya. Kita pasti akan melalui kehidupan dengan baik saja. Ya. Apakah berarti orang soleh tidak diuji? Diuji tentunya. Nabi Muhammad SAW pernah demam. Dan demam beliau sangat luar biasa. Sampai ada sahabat yang datang, itu memegang di atas selimut Nabi, terasa tembus panasnya gitu. Sampai sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anda ditimpa demam seperti ini yang tidak biasanya. Kata Nabi SAW, iya, kami para nabi-nabi diuji 2 kali lipat dari ujian kalian. Ujian, tapi maksudnya apa? Ujian bukan kena dosa. Ujian yang menimpa umumnya manusia. Ya. Kalau untuk orang-orang beriman biasanya untuk peninggian derajat kayak demam, penyakit secara umum lah, flu, ya. Itu ada menimpa orang-orang beriman. Tapi dia sifatnya semua orang kena. Bukan kena dosanya. Nah, itu. Maka kalau orang-orang beriman biasanya dilipat gandakan ujiannya. Mungkin orang biasa demam cuma 3 hari, dia 1 minggu misalnya. Lalu sahabat ini mengatakannya Rasulullah, apakah itu berarti anda dapat 2 kali lipat juga pahala? Kata Nabi SAW, iya. Kami akan mendapatkan 2 kali lipat pahala itu. Lalu sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Yang umum menimpa orang, semua orang kena sebagai bentuk ujian dari Allah. Tadi saya kasih contoh misalnya demam, flu, ya. Maka kata beliau, para nabi-nabi. Lalu datang orang-orang yang mendekati iman para nabi-nabi tersebut. Tapi ini bukan berarti orang-orang beriman dan para nabi dihukum karena dosa mereka, bukan. Karena orang beriman tidak mau buat dosa, tapi kalau datang ujian, ujian ini justru akan meninggikan derajat dia di surga. Ada derajat-derajat di surga yang kita tidak bisa jangkau kecuali dengan sholat malam 100 tahun, puasa sunnah 100 tahun misalnya. Ya, sedekah 100 tahun, tapi umur kita hanya 70 atau 80 tahun.
Allah mau kita mencapai derajat itu. Bagaimana caranya? Allah datangkan ujiannya. Ya, ada orang kena penyakit, dia harus minum obat. Sudah 10 tahun berjalan minum obat. Itu ujiannya. Supaya dia sampai derajat itu. Tapi tolok ukurnya, kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas daripada kemampuannya. Jadi nggak mungkin Allah datangkan ujian kepada seorang hamba di atas daripada kemampuan dia. Baik, kita akan lanjutkan bahasan ayat kita. Ya. Dalam surah Al-Qasas, ya. Surah nomor 28 ayat 59. Surah nomor 28 ayat 59. Perhatikan, mirip dengan tadi Hud ayat 117. Sekali lagi Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 bunyinya, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin." Artinya, dan tidaklah Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang utusan, ya, yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka, dan tidak akan pernah pula kami membinasakan satu kota atau kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Ya, jadi tidak mungkin Allah tiba-tiba pencipta langit dan bumi ini membinasakan satu negeri, satu kota, satu desa, satu komunitas tanpa ada pelanggaran dari mereka. Dan yang luar biasa juga, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu biasanya sebelum datang hukuman besar, datang hukuman-hukuman kecil dulu. Contoh misalnya, kalau seseorang mau mencuri, biasanya ada peringatan-peringatan dari Allah tuh. Dia rasa takut dulu. Semua dosa biasanya dimulai dengan rasa takut dulu. Nah, kalau dia engah, saya takut nanti ketahuan, nanti Allah hukum, nanti saya dipermalukan dan seterusnya, maka dia akan berhenti. Kalau dia berhenti, selesai. Tapi kalau enggak datang, dia tetap nggak apa-apalah, tetap dilakukan sama dia, tetap dia mencuri misalnya. Biasanya kalau datangkan peringatan lain, ada teman yang lihat, ada teman yang nasihatin, tetap juga nggak mau dengar. Nah, terus saja begitu peringatan demi peringatan sampai akhirnya Allah datangkan hukuman yang besar yang memberhentikan dia dari kesalahannya tersebut. Dan perlu kita tahu ya, hukuman yang datang kepada seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun berat itu di mata orang tersebut, sebenarnya kebaikan buat dia. Misal ada orang mencuri, sudah peringatan, rasa takut, ketahuan temannya, kemudian dipecat dari kantornya. Ada orang kan tetap pindah perusahaan, menipu lagi di sana, mencuri lagi. Nah, ini semua terus terulang, akhirnya sampai satu waktu Allah permalukan yang besar sekali, ketangkap, dipublish di publik misalnya, dan seterusnya, sampai akhirnya dengan begitu dia berhenti. Sebenarnya di kacamata manusia dia sedang dipermalukan, tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bentuk kasih sayang. Karena kalau tidak dibongkar pada saat itu, dia akan terus dengan kesalahannya. Ada orang dengan peringatan lisan mau berhenti, ada orang tidak, nggak mau berhenti. Terus saja sampai nanti peringatan besar datang padanya, baru dia mau berhenti. Nah, jadi ini cara memahami cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga bisa membaca surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 131. Saya bacakan, "Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Ketahuilah hai Muhammad, bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan sebuah negeri, ya, secara zalim, sedangkan penduduknya masih dalam keadaan lengah atau tidak tahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum mendatangkan hukuman besar pasti datangkan peringatan-peringatan. Mungkin ibu dan bapak pernah lewati dalam hidupnya, ada waktu pelanggaran yang terjadi, seringkali peringatan sampai kepada kita. Kadang-kadang dari orang terdekat, mungkin yang punya anak, kadang-kadang dari anaknya gitu, ya, yang ngomong, "Ibu jangan, ibu kok begini." Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak mau peduli, kamu anak kecil ngerti apa? Padahal sebenarnya itu peringatan dari Allah melalui lisan anak tersebut, dia tidak tahu.
Saya pernah subhanallah satu waktu pernah siang hari lagi istirahat di rumah. Terus kemudian niat memang mau bangun sholat asar. Qadarullah pas saya tertidur bangunnya itu pas azan asar. Tapi bangunnya itu karena anak saya kecil datang. Umur 3 tahun datang. Bangunin. Abati azan. Saya waktu itu bangun terus alhamdulillah wudu dan sempat sholat mendapatkan di awal waktu. Tapi saya sempat berpikir subhanallah Allah gerakkan anak ini yang membangunkan saya. Dia tidak ngerti apa-apa anak ini. Cuma dia tahunya kalau azan saya biasa ke masjid gitu aja. Jadi ada peringatan karena datang dari orang terdekat kita. Mungkin dari suami, mungkin dari istri, mungkin dari sahabat dekat. Kok kamu begitu? Kamu nggak takut ya? Ini peringatan semua, jangan lihat orang itu. Tapi lihat pesan yang diucapkan dari lisannya. Itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makin orang engah, kemudian dia berhenti, maka makin selamatlah dia. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, maka akan jadi masalah yang besar buat dia tentunya. Ya. Jadi kita harus tahu dari ayat-ayat ini bagaimana pekahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita jauh sebelum kita diciptakan tentang ya, Allah akan memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi orang yang patuh, menjalankan perintah, apalagi memang itu tujuan dasar kita hidup ya. Lalu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah jadi kalau ada yang nanya begini, Ustaz, apakah saya memang hidup di muka bumi ini untuk sholat? Jawabannya iya. Apakah untuk puasa? Iya. Apakah untuk zakat? Iya. Untuk haji dan umrah? Iya. Bakti sama orang tua, zikir, baca Quran, berdoa. Emang itu tujuan kita diciptakan. Selain daripada ini bukan tujuan. Berbuat dosa itu bukan tujuan. Itu pelanggaran. Ya. Jadi kalau masih ada di antara kita yang berpikir untuk berbuat dosa, berarti dia keluar dari tujuan asal dia diciptakan. Harusnya dia faham ada di muka bumi ini, lahir dari rahim ibunya memang untuk mengabdi kepada Allah SWT. Itu tujuan kita diciptakan. Ya, jadi memang dari amal soleh ke amal soleh lain. Dari jenguk orang sakit, kemudian silaturahim keluarga, ke majelis ilmu, jenguk misalnya mencari nafkah, ya yang baik-baik semuanya. Ya. Kalau tempat-tempat dosa maka itu tidak ada sama sekali masuk dalam program hidup kita. Ya, harus jauh. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita di beberapa ayat Al-Quran. Ayat 97-nya ya, itu afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari pada saat mereka tidur? Yaitu isi ayat 97-nya. Kemudian ayat 98-nya, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha atau di pagi hari sedangkan mereka lagi bermain-main? Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka selalu merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidaklah merasa aman dari siksa Allah karena dosa yang dilakukan kecuali kaum yang merugi. Ayat 100-nya, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha aw nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri yang sudah pernah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran lagi. Ya, jadi maksudnya seperti kasus Fir'aun di Mesir ya. Penduduk Mesir harusnya bisa memahami kalau sudah pernah ada orang disiksa di negeri itu ya. Disiksa di negeri itu maksudnya di Mesir. Jangan sampai penduduk Mesir kembali lagi mengulangi perbuatannya Fir'aun. Kufur kepada Allah, menolak ayat-ayat Allah. Karena siksaan itu bisa terulang pada mereka. Atau selain Fir'aun, negeri manapun ya, yang pernah ditimpa bencana-bencana besar. Jangan sampai kita berpikir, ya, oh itu kan tertimpa orang sebelum kita. Ya kita nggak mungkin tertimpa, itu kebodohan namanya. Karena akan sama, semua pelanggar-pelanggar akan kena hukuman, semua orang-orang yang patuh akan dapat nikmat. Begitu poinnya, ya.
Kita lihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Banyak sahabat-sahabat Nabi dulu tidak ada yang kenal. Tapi setelah masuk Islam mereka beriman, mereka patuh kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Allah muliakan dan angkat nama mereka harum dalam sejarah manusia. Dan berapa banyak yang tadinya kufur kepada Allah dikenal di tengah-tengah masyarakatnya kayak Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, Rabi, Syaibah dan yang lainnya. Mereka terkenal di masa itu. Tapi akhirnya habislah sejarah mereka. Dan habis semua harta mereka, keturunan mereka tidak dikenang lagi, itu dengan kekufuran mereka. Maka semua yang patuh kepada Allah akan sama akibatnya, semua orang yang durhaka sama Allah akan sama akibatnya. Yang patuh akan diberikan kenikmatan dan dimuliakan, diharumkan namanya. Orang yang melakukan kemaksiatan akan dihukum dan disiksa, itu poinnya. Baik teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan banyak peringatan. Itu memang untuk menakut-nakuti kita. Jadi kalau ada perasaan takut setelah berbuat dosa, itu memang tanda-tanda dari Allah. Ya, mungkin setiap orang di antara kita pernah buat dosa, terus dia merasa takut dengan dosa itu. Nah itu peringatan dari Allah SWT. Itu Allah sebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Yang bunyinya, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Ya, dan kami tidak mengutus atau memberikan tanda-tanda ya, kebesaran kami kecuali memang untuk menakut-nakuti. Ya, untuk menakut-nakuti. Memang seperti itu Allah datangkan untuk membuat kita takut. Juga bisa dilihat surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Bunyinya, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Artinya kata Allah, tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahunnya dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Dalam satu tahun ada saja ujian Allah datang tuh pada kita. Apakah ujian ke diri kita sendiri atau ujian di sekitar kita. Tujuannya agar kita kembali. Ya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga bisa lihat surah Sajadah. Ya. Surah nomor 32 ayat 21. Surah nomor 32 ayat 21. Yang bunyinya walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sungguhnya kami benar-benar akan memberikan kepada mereka sebagian azab yang dekat, maksudnya di dunia, sebelum datangnya azab yang besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi Allah ingatkan kita ini. Semua yang datang itu, ujian-ujian, itu sebenarnya supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam selanjutnya surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. Di sini Allah ingatkan kita apa yang tadi saya bahasakan. Surah Yunus surah nomor 10 ayat 13 ya. Bagaimana kalau kita mengikuti pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh umat sebelum kita, akibatnya akan sama. Kita ikuti orang-orang yang patuh sebelum mereka patuh, kita akan sama akibatnya. Ya. Allah berfirman dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 13, "Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin." Ya. Artinya, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Dosa maksudnya. Padahal rasul-rasul mereka, kalau di masa kita kan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau sudah meninggal. Penyambung lidah Nabi adalah para ulama dan para da'i. Ya, kami ini hanya bisa mengingatkan Bapak Ibu dengan mikrofon seperti ini, hadir di pengajian, live di medsos di masa kita sekarang. Tapi kami nggak mungkin ke rumah Bapak Ibu, satu-satu kami ketuk, nggak boleh ini, nggak boleh itu Bu. Cukup dengan seperti ini. Orang yang cerdas menangkap dan mengambil pelajaran gitu. Ya. Telah datang rasul-rasul kepada mereka, ya.
dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Kayak tadi kita bilang, coba buka surah ini, ayat ini, ayat sekian gitu kan. Tapi sekali-kali mereka tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, sering kali gelisah kalau lihat mendung. Ya. Kalau kita lihat mendung kan biasanya kita santai aja. Nah, kita tahu mendung mau turun hujan. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak, gelisah benar beliau. Mondar-mandir kalau ada mendung itu. Sampai Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa anda mondar-mandir seperti ini? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa jaminannya di belakang awan mendung ini siksa atau nikmat? Sekarang bisa saja ini siksaan. Mungkin datang tiba-tiba petir menyambar, turun hujan badai, yang merupakan hukuman karena ada dosa, kita tidak tahu. Atau dia memang rahmat, turun hujan memang rahmat. Sampai hujan itu benar-benar sudah turun, beliau lihat air hujan turun, bukan siksaan, baru Nabi SAW tenang. Karena banyak umat-umat sebelum kita, Bapak Ibu sekalian, sebelum mereka disiksa, kayak kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Samud, ya, kemudian kaumnya Nabi Shu'aib, ya, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, yang dipimpin oleh Raja Namrud, ya, kemudian Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, banyak. Mereka itu sebelum Allah siksa, justru di hari-hari terakhir sebelum mereka disiksa, itu Allah sehatkan badan mereka, Allah buat hidup mereka gembira, harta mereka melimpah, ternak mereka jadi sehat, begitu. Karena memang sudah Allah tahu ini makan lalai. Di masa kelalaian itulah Allah siksa mereka. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan bilang, kok Ustadz orang itu banyak dosanya tapi Allah kasih nikmat banyak, tetap hartanya melimpah. Kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat nikmat melimpah pada seorang hamba yang melakukan dosa, maka pastikan itu adalah tadarruj, tahapan siksaan. Allah memang mau siksa dia dengan itu gitu. Ya. Berapa banyak orang yang memakan harta haram, Allah lahirkan dari keturunan dia pembunuh dia sendiri. Akhirnya anak itu merebut harta warisan, dibunuh ayahnya, dibunuh ibunya. Atau durhaka dengan orang tuanya dan seterusnya. Jadi banyak orang tidak sadar dengan masalah seperti itu. Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ada satu statement menarik dari buku beliau Ad-Da' wad-Dawa, ya, di halaman 46. Saya terjemahkan saja. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, pernah ada dua orang datang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dua orang ini bertanya tentang masalah gempa. Ya, sekarang ini lagi masa gempa ya, terjadi gempa gitu. Wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, beritahukan kepada kami apa yang anda ketahui tentang gempa. Karena kan ini unik, datang hitungan detik, rusak semuanya ya. Sekarang di Turki terjadi tuh, sama Syria, berapa ribu korbannya. Hitungan detik. Kalau gempa itu terjadi 1 menit, mungkin dunia ini semua hancur. Hitungan detik. Dan tidak ada satu ahli pun bisa membendung itu. Di Jepang itu terkenal para ilmunya dengan teknologi canggih. Bahkan mereka, saya pernah lihat cuplikannya secara ilmiah, mereka membuat bangunan-bangunan anti gempa. Ya. Tapi karena mereka tidak beriman sama Allah, mereka tidak punya konsep apa yang kita punya ini, maka mereka tidak sadar. Justru pada saat terjadi gempa, rumah yang paling pertama, building yang pertama hancur, building yang mereka banggakan itu. Kuasa Allah SWT. Ya. Maka Aisyah berkata, perhatikan perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bila mereka telah menghalalkan zina, di mana-mana orang boleh lakukan, mengkonsumsi minuman keras, ya masuk dalamnya ini tentu narkotika, memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana, dan Allah berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu, gempa. Kemudian jika mereka taubat kembali kepada Allah dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan bumi mereka, ya, tempat mereka hidup, bersamaan dengan mereka pun dibinasakan. Nah, jadi ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Allah itu kan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah itu tidak mau menyiksa kita. Tapi kalau sudah datang siksaan dan cobaan itu berarti ada sesuatu yang kita lakukan dari pelanggaran. Sederhananya begitu.
Jadi selalu introspeksi diri, itu yang dimaksudkan ya. Pernah dengar kaumnya Nabi Yunus? Ya, Nabi Yunus pernah dengar ya? Berdakwah di satu wilayah namanya Nainawa, di wilayah Irak. Nah, satu-satunya umat yang Allah selamatkan di saat siksa sudah datang ke mereka, kaumnya Nabi Yunus. Kaum Nabi Lut, Allah binasakan, homoseksual. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, karena membunuh untanya Nabi Saleh, disiksa. Kaumnya Nabi Shu'aib, mereka curang di timbangan, Allah siksa, gitu kan? Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, Allah hukum. Karena mereka sombong, ya, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, semua itu Allah binasakan. Ada satu kaum juga, siksanya Allah sempat datang udah, sebagian datang, tapi mereka taubat dan akhirnya Allah hilangkan tuh siksaan. Itu kaumnya Nabi Yunus. Jadi waktu datang Nabi Yunus alaihissalam ke situ, kebetulan Nabi Yunus bukan dari negeri Nenawa, dari negeri lain. Tapi beliau datang ke situ lalu beliau mendakwahi penduduk Nainawa, karena mereka lagi sembah berhala segala macam, tapi mereka tidak mau dengar, dinasihatin nggak mau dengar. Nah, salah satu hal yang perlu difahami Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mengutus seorang nabi, nabi itu tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sampai datang perintah meninggalkannya. Walaupun harus dibunuh. Pernah dengar kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya? Nabi Yahya itu kan dibunuh oleh kaumnya ya. Karena perintah Allah disuruh berdakwah sampai mati di situ. Nah, Nabi Yunus rupanya dia melihat penduduk Nainawa nggak mau dengar kebaikan. Nabi Yunus ambil inisiatif. Udah, kalau kalian tidak mau dengar, hati-hati loh, saya sudah ingatkan ya. Nanti siksa Allah datang. Lalu dia minta petunjuk sama Allah, ya Allah berikan saya lokasi lain yang orang mau beriman. Belum datang perintah Allah, Nabi Yunus sudah pergi. Inisiatif dari beliau, pergi. Akhirnya Allah hukum Nabi Yunus. Tahu kisahnya kan, ditelan oleh ikan paus gitu kan. Beliau naik kapal, terus kemudian beliau di tengah lautan tuh kapalnya dihantam dengan ombak. Kapten kapalnya suruh buang semua barang-barang dari kapal, ternyata masih nggak bisa juga. Takutnya tenggelam kapal ini, masih berat. Maka harus salah satu yang berkorban, loncat di laut. Nah, pada saat mereka ngundi nama Nabi Yunus yang keluar. Di kapal itu ada yang tahu dia. Mengatakan, ini Nabi Allah, nggak mungkin dia. Karena setiap diundi namanya yang keluar. Coba ganti lagi, ulangi lagi undinya. Kalau salah satu di antara kita keluar harus berkorban. Nah, yang kedua tetap nama Nabi Yunus. Yang ketiga tetap Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya sadar dan mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan lokasi dakwah sebelum datang perintah. Maka beliau loncat, begitu loncat ditelan oleh ikan. Nah, di dalam perut ikan, kata Allah SWT dalam Al-Quran, kalau bukan dia termasuk orang yang suka bertasbih, banyak bertasbih, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Allah hukum. Tapi kalau dia bertasbih, zikirnya masyhur, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai dijadikan doa ini, zikir ini kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini sebelum berdoa, ya, zikir ini sebelum berdoa, doanya akan diijabah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu terus diulangi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku termasuk orang zalim. Dia akuin dosanya. Sampai Allah muntahkan kembali dari mulut ikan paus. Nah, ini Nabi Yunus. Kaumnya, waktu Nabi Yunus pergi, Allah datangkan hukuman. Gelap langit, kemudian turun hujan, dari bumi juga sudah mulai keluar air. Masyarakat negeri Nainawa mulai berantakan, mereka ketakutan melihat itu. Lalu kepala suku mereka atau raja mereka itu sadar. Tiba-tiba dia mengatakan, sebentar, dengarkan saya. Dia naik di atas satu rumah yang besar, dia naik ke atas lalu dia mengatakan, dengarkan saya. Tidak ada untungnya kalian melarikan diri sekarang. Ini kalian langit semuanya gelap. Bumi semua sudah keluar air. Ini nggak mungkin. Ini kayaknya siksa yang diancam oleh Nabi Yunus. Sekarang kita coba beriman kepada Tuhannya Nabi Yunus. Ayo semuanya sujud menyatakan iman kepada Allah. Di saat itu semuanya sujud mengatakan iman kepada Allah. Uniknya berhenti. Mendung itu hilang. Air hujannya berhenti. Air yang muncul juga dari bumi tenggelam kembali. Maka Allah selamatkan mereka. Nah, ini bayangkan ya, siksa sudah mulai datang. Masih bisa selamat, tapi syaratnya taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat di surah Yunus, surah nomor 10 ayat 98. Ya. Ayat 98 itu menggambarkan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa imanuha illa qauma Yunus lamma amanu." Ya.
fatahna atau kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ya. Kata Allah SWT, dan mengapa tidak ada penduduk satu kota atau negeri yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat untuk mereka selain kaum Yunus. Ya. Kata Allah, tak kala mereka kaum Yunus itu beriman, kami angkat atau kami hilangkan azab yang menghinakan dari mereka di kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu ajal mereka datang. Nah, jadi ini kisah tentang kaum Nabi Yunus. At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478 bahwa pernah terjadi gempa di Kufa. Tahu Kufa Bu ya? Bapak Ibu sekalian, itu Kufa salah satu kota di Irak. Pernah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pernah tinggal di sana, dan pernah terjadi pada saat itu ya gempa di sana. Maka beliau berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian segera taubat kepadanya. Maka segeralah kembali kepadanya. Dengan gempa ini segera kembali kepada Allah. Artinya kalau tidak, akan datang gempa-gempa susulan lainnya. Nah seperti itu. Begitu juga disebutkan, dinukil oleh Ibnul Jauzi dalam buku beliau namanya Zadul Masir fi Ilmu Tafsir. Ya. Di halaman 486, bahwasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain. Tadi kan Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Zubair. Setiap kali mendengarkan suara guntur, nah kita kalau musim hujan begini kan sering suara guntur ya. Setiap kali dia dengar guntur, dia selalu mengatakan, innahu wa'idun syadidun li ahlil ard. Ketahuilah ini benar-benar peringatan yang sangat tegas untuk semua penduduk bumi. Maksudnya, kalau orang tidak segera sadar, ini bahaya nih, menggelegar sekarang di langit tapi bisa saja menjadi sesuatu yang bermasalah bagi penduduk bumi kalau mereka tidak mau sadar. Ya, kalau ada orang datang peringatan kepada dia, lalu dia segera taubat, maka itu luar biasa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memudahkan dia untuk selamat dari siksa itu. Ya. Perhatikan itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran juga ya. Nah ini juga subhanallah, saya coba cek di tulisan. Saya mungkin kena buru-buru nggak sempat tulis surahnya ya. Tapi ini ada di ayat 43. Allah mengatakan falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin kasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dan tunduk merendahkan diri kepadanya ketika datang siksaan kepada mereka. Bahkan hati mereka menjadi lebih keras ya, dan syaitan pun menghiasi perbuatan mereka dan membaguskan perbuatan mereka itu atau apa yang selalu mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tak kala mereka melupakan peringatan ya, yang telah kami datangkan atau yang telah sampai kepada mereka, diberikan kepada mereka, kami pun akhirnya membukakan semua pintu-pintu kesenangan ya, untuk mereka sehingga apabila mereka telah lalai, maka tiba-tiba adab kami datang kepada mereka sekonyong-konyong, dan ketika itu pula mereka berputus asa. Ayat selanjutnya, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, maka segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ya. Selanjutnya ada surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 41. Allah memastikan di dalam ayat ini, Ar-Rum surah nomor 30 ayat 41, kalau apapun yang terjadi dari kerusakan-kerusakan itu memang kena pelanggaran manusia ya.
Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di bumi, ya, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Akhirnya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi semua itu peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib berkata, yang aneh adalah orang binasa padahal bersamanya keselamatan atau keselamatan bersamanya. Lalu orang-orang bertanya, apa yang Anda maksudkan? Ya. Orang bisa terkena gempa, banjir, penyakit kronis, ya, kemiskinan, kesusahan hidup, gitu kan. Padahal keselamatan bersamanya. Maka orang bertanya, apa yang Anda maksudkan? Keselamatan apa? Bagaimana caranya orang kalau kena penyakit kronis mudah sembuh? Bagaimana orang kalau kena gempa, banjir, ya, kemudian kemiskinan, kesusahan hidup, bagaimana caranya supaya dia bisa keluar? Kata Ali bin Abi Thalib, istighfar. Ya. Memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebenarnya kuncinya. Berarti sumber semua permasalahan kita adalah dosa, pelanggaran. Dan caranya taubat, kan gitu. Qatada berkata rahimahullah, sungguh Al-Quran menunjukkan kepada kalian penyakit dan sumber permasalahan. Berikut obatnya. Penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid 7 halaman 2319, ya. Jadi perkataan Qatada ini luar biasa gitu. Bagaimana memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya sumber permasalahan banyak manusia adalah dosanya gitu. Cuma kadang-kadang manusia tidak mau menyadari masalah itu, ya. Baik, nanti kalau bukunya sudah datang bisa dibuka, nanti dibaca di rumah, ya. Kita masih di halaman-halaman pertama di sini, ya. Saya akan bacakan dulu inti bahasan kita di 2 lembar kurang lebih pertama, ya, di halaman 1 sampai di halaman 3, ya, di buku kita ini tentang masalah dampak atau maksiat dan dampak buruknya. Saya katakan di buku ini karena kebetulan Allah amanahkan kami yang menyusunnya, maksiat kepada Allah, ya, memiliki dampak yang sangat buruk, ya, bagi pelakunya. Bumi yang baik, kemudian rumah yang mewah, kendaraan yang berkelas, jabatan yang tinggi, semua akan terasa hampa bagi pelaku kemaksiatan. Dada pelaku dosa akan terasa sempit, pikiran tidak karuan, dan selalu dibayang-bayangi ketakutan jika kemaksiatannya diketahui oleh orang. Nah, ini awal paragraf yang kami susun, ya. Dari orang subhanallah yang buat maksiat itu mau semewah apapun fasilitas yang dia milikin, tetap aja pikirannya tidak karu-karuan, hatinya nggak tenang, gitu kan? Karena dia ketakutan dengan dosa itu, dan Allah memang datangkan itu peringatan tadi, rasa takut itu supaya dia kembali kepada Tuhannya. Syukurlah kalau orang dulu di majelis ilmu seperti ini jadi tahu, ya. Tapi banyak orang tidak tahu masalah itu. Mereka malah ke diskotik lagi, mereka tambah mabuk lagi, mereka tambah buat dosa lagi, akhirnya tambah kacau. Sebaliknya saya bilang di paragraf kedua, orang yang beriman dan bertakwa, patuh kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ya, itu dadanya akan lapang dan hidupnya akan tenang. Walaupun memiliki rumah yang sempit, kendaraan yang sederhana, bahkan tidak memiliki kendaraan pun, dan hidup miskin, dia selalu bernafas dengan lega, tanpa khawatir, ya, tanpa khawatir murka Allah datang, karena memang jauh dari perbuatan dosa. Jadi kalau ada orang mungkin miskin, susah hidupnya diganggang, tapi tenang, tentram, azan ke masjid, hidupnya pas-pasan, mungkin cuma satu piring makan berdua sama istri atau sama suaminya, anak-anaknya mungkin sekolah, ya, ada yang juga tidak sekolah, tapi hidupnya tentram, karena memang jauh dari dosa itu. Demikian fitrah manusia, saya bilang, ya, akan merasa tenang dengan
ketaatan, dan gelisah dengan kedurhakaan atau maksiat. Dosa dan maksiat akan mendatangkan ya, efek buruk. Ya. Akan mendatangkan titik hitam dalam hati manusia. Ibarat sebuah kerajaan, hati adalah raja dalam tubuh manusia. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah tentaranya. Jika hati itu baik, maka akan memerintahkan kepada yang baik. Jika dia buruk, maka akan diperintahkan dengan buruk. Jadi kalau kita buat dosa, nanti kita bacakan hadisnya sebentar, hati kita itu kayak ada titik hitamnya. Kapan kita buat lagi, titik hitam lagi. Terus begitu, sampai bisa hatinya akan sangat kelam, rusak. Jadi peringatan apapun datang tidak tersentuh lagi dia. Ada juga orang yang kalau berbuat amal soleh, dia akan dititik, sebaliknya kalau orang berbuat amal soleh, hatinya akan dititikin dengan cahaya putih. Kalau dia berbuat amal soleh lagi, cahaya putih lagi. Sampai hatinya terang benderang. Bahkan bisa menerangi orang lain gitu. Nah jadi hati itu terpengaruh sekali dengan ketaatan dan kemaksiatan. Nah diibaratkan hati seperti raja. Ya. Kata Nabi SAW, wa inna fil jasadi mudgha, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah, ya, yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah dia adalah hati. Sementara hadis tentang masalah titik hitam yang akan menggelapkan hati manusia, bahkan mengeraskan lebih keras daripada batu, adalah sabda Nabi SAW, Innal abda idha akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau seorang hamba berbuat dosa, maka Allah akan ya, torehkan atau letakkan dalam hatinya satu noda hitam. Fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau dia ya segera beristighfar dan bertaubat, maka noda itu akan diangkat dari hatinya. Wa in ada zida fi hatta ta'lu wa qalbah. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa lagi, maka noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallahu kallaba ar-rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa itu telah menutupi hati mereka. Penjelasan dari surah Al-Mutaffifin, surah nomor 83 ayat 4. Jadi kalau seseorang terus-menerus mengulangi dosa-dosanya, titik hitam di hatinya akan terus bertambah hingga mengubahnya menjadi hitam, kelam dan keras. Sampai peringatan apapun tidak akan menyentuh dia. Nah, jadi begini, ada orang kadang-kadang dia hanya sekedar melihat ada atau mendengar informasi tentang ada orang meninggal dunia, sudah cukup membuat dia takut. Ya. Takutnya itu jangan sampai dia juga meninggal tapi amalnya masih sedikit, atau masih ada dosa yang belum diampuni. Itu sudah luar biasa, itu tanda keimanan ya. Ada orang itu baru mendengar, ada orang begitu melihat kejadian fenomena alam, dia udah merasa ketakutan kepada Allah. Dia segera kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda keimanan. Tapi ada orang, Bapak Ibu sekalian, karena hatinya sudah keras, bahkan lebih keras daripada batu. Mungkin dia naik mobil berdua sama temannya, tabrakan, temannya mati, kepalanya pecah, dia selamat, dia masih tidak ambil pelajaran. Dia cuma menceritakan, oh teman saya tabrakan kepalanya pecah, saya enggak apa-apa. Nah, cuma sebatas itu. Dia tidak ambil pelajaran. Padahal bisa saja berapa menit kemudian dia keluar pakai mobil, tabrakan, dia yang terpecah kepalanya. Orang tidak ambil pelajaran. Ya. Jadi ini contohnya, kalau hati sudah keras, peringatan apapun tidak akan menyentuh hati dia. Makanya tadi saya bilang, para salafus saleh itu mencium bau busuk, kakinya kesentuh batu kah, apa saja perubahan sikap pasangan, ya tunggangannya, ada tikus di rumahnya, semua jadikan sebagai bahan introspeksi diri gitu, melunakkan hati mereka. Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah hati yang sudah keras ini, ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ya. Ketika hati seseorang telah menjadi keras, maka pada saat itu semua jenis peringatan tidak akan berpengaruh terhadapnya. Kematian yang terjadi di depan mata, bencana alam, tanah longsor, banjir, gempa, tidak ada sesuatu yang dapat mengetuk hatinya sehingga dia seperti hewan ternak atau bahkan lebih sesat daripada itu.
Nah ini yang na'udzubillah, kalau ada orang yang tidak merasakan apa-apa dari ya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tidak peka untuk mensyukuri nikmat Allah, tidak peka untuk segera kembali meninggalkan dosa kepada Allah, maka dia akan kena seperti apa yang telah mengena orang-orang yang melanggar sebelum mereka atau sebelum dia gitu. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf kami ada acara lagi di Blok M. Ini persiapan untuk maghrib insyaAllah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.